Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikal lati adrikna. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Kita akan menjawab pertanyaan sedulur kita. Beliau bertanya, sebenarnya utusan itu berapa, Mas? Sebenar-benarnya. Kemudian apakah masih ada utusan? Apakah masih ada Rasul? Nah, kita akan jawab menurut pendapat di sini. Pendapat di luar terserah. Menurut di sini, kalau mengatakan sebenar-benarnya ya, berarti hakikat sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya ya, utusan itu hanya satu, Mas. Hanya satu. Percikan-percikannya, percikan-percikan daripada utusan itu, percikan-percikannya itu diutus. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Hakikatnya yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa utusan itu? Sebenar-benarnya utusan itu siapa, Mas? Rasulullah. Dan Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan alam semesta, tidak akan pernah meninggalkan seluruh makhluk, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidak ada. Ini kita berbicara Rasulullah secara sifat, hakikat. Tapi kalau kita berbicara di ilmu tasawuf, Rasulullah itu af'al. Itu tasawuf ya. Tapi kalau kita berbicara di ilmu tauhid, ma'rifat, siapa Rasulullah? Sebenar-benarnya Rasulullah itu siapa? Sifat. Sifat ini kelakuan zat. Bukan kita mengatakan bahwa Rasulullah itu Allah, Rasulullah itu Tuhan. Bukan. Rasulullah itu bukan Tuhan. Rasulullah sifat, yang sifat ini secara kebenarannya bukan Tuhan, tapi bukan juga makhluk. Qadim, tapi qadim zamani. Qadim azali, tetap zatnya. Qadim zamani, sifat. Tapi kalau Nur Muhammad secara tasawuf itu masuk di af'al. Masuk di af'al. Martabat 7 Nur Muhammad itu masuk af'al. Af'al, awal makhluk. Nah, kalau kita tarik ke diri supaya tidak terlalu bingung dan tidak membuat kita kesana kemari, karena itu tadi teori dan tentunya membuat kita terbeleng-beleng atau terbaling-baling. Kita tarik ke diri. Makanya ketika mengkaji itu jangan jauh dari diri. Bukan kita menuhankan diri, tidak. Dipelajari itu. Nah, sekarang lepaskan yang tadi karena itu teori. Ini juga teori tapi langsung ke kedudukannya. Yang paling penting kan itu. Kedudukan af'al. Kedudukan af'al atau makhluk, ya. Af'al itu kan martabat muhaddas. Hamba yang muhaddas. Batang tubuh ini yang berbentuk dari ujung rambut sampai ujung kaki, tu Nur Muhammad. Makhluk kasar, makhluk, tahu? Makhluk muhaddas, diadakan. Sudah Nur Muhammad, af'al. Nah, sifatnya di balik jasad ada ruh. Itu sifat. Itulah Rasulullah yang kita maksud.
sifat. Rasulullah ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang kita maksud yang di dalam ini, kelihatannya di dalam meliputi jasmani atau meliputi. Kita berbicara hakikat loh ya, hakikat Rasulullah yang di dalam, yang meliputi itu, sifat itu. Nah, itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Rob, bukan. Dia utusan, wasilah, penghubung antara Tuhan dengan hamba. Namun sebenarnya hamba itu Rasulullah. Sebenar-benarnya hamba itu Rasulullah. Sebenar-benarnya hamba Rasulullah. Saya ulang, sebenar-benarnya hamba Rasulullah. Tapi kalau kita berbicara ilmu syariat, hamba itu kita-kitanya semua. Itu hamba. Makhluk, masuk dalam kategori makhluk. Kita berbicara di syariat. Tapi kalau sebenar-benarnya hamba itu siapa? Bukan Tuhan, tidak ada yang mengatakan hamba itu Tuhan. Ya Allah, kan sudah jelas itu. Warabbu rabbun, Tuhan tetaplah Tuhan. Hamba tetaplah hamba. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Tuhan tidak akan pernah bisa menjadi hamba. Yang tajalli itu hanya sifat-sifat ketuhanan, keilahian. Bukan Tuhan menjadi hamba. Bukan. Kenyataan mazhar, kenyataannya, kenampakannya, bukan Tuhan bermanifestasi kemudian jadi hamba itu sendiri, tidak. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala itu bako, kekal, tetap, sedia. Tidak bisa dia berubah menjadi makhluk. Bukan berubah, bukan Power Rangers ini. Kenyataan, penampakan saja. Tahu penampakan, bayangan. Dan bayangan itu bukan kita kiaskan bahwa Allah punya bayangan, tidak. Itu kiasan. Kalau kenampakan itu bagaimanakah? Penampakan. Nah, seperti bayangan kan? Kenampakan. Allah mentajallikan cahaya dirinya, yaitu Rasulullah. Rasulullah bernampak, tajalli kepada alam semesta. Kan seperti itu. Nah, cuma kalau bahasa tasawuf, Rasulullah Nur Muhammad tuh af'al. Untuk apa mas? Kenapa tidak langsung tauhid? Adabmu bos. Adab akhlak. Tidak beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahaya. Jiwa yang paling connect dengan hakikat sebenarnya Rasulullah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abu Ruh. Beliau tajalli langsung dari Nurullah. Tasawuf. Kalau bicara tauhid ya semua Allah lah. Bukan kita memakhlukkan Allah, tidak. Maksudnya semua Allah tuh ketunggalannya Allah Ta'ala. Kalau bicara tauhid, ketunggalannya. Bukan kita mengatakan Allah itu pohon mangga, Allah itu ini, Allah itu ini. Allah itu kan ismu zat. Allah itu kan ismu zat, nama dari zat. Jadi mustahil memang lah dongok memang kita itu kalau mengatakan bahwa berarti ini Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti yang berbuat maksiatnya Allah. Yang berbuat ini Allah, yang disiksa Allah. Allah itu apa tuh? Allah itu, saya ulang, Allah itu nama bagi zat Tuhan, bukan nama Tuhan.
bukan nama dari Rabbul Izzati. Kemudian Allah itu nama dari zat. Nama dari zat. Tahu zat maha suci, meliputi segala sesuatu, tidak bisa tercampur. Qadim, berdiri dengan sendiri. Tahu sudah kan zat, menyaksikan kan zat itu sangat nyata, betul-betul jelas, terang. Kalau sudah tahu itu yang bernama Allah zat, kenapa lagi dikatakan Allah minum kopi, Allah naik motor, Allah berbuat dosa, Allah juga yang disiksa? Ya Allah, kata-kata jika engkau menyiksaku ya Allah, dia anak bayi itu, jika engkau menyiksaku ya Allah, dirimu juga yang kamu siksa. Lah itu sudah makom tajalli. Dia sudah fana, betul-betul Adam. Dia sudah tidak ada. Dan itu yang berkata itu siapa? Bukan siapa-siapa yang berkata, itu Rasulullah, itu hakikat sifat. Nah, kalau kita masih di level Adamnya banyak sekali, ego, hawa nafsu semuanya, meskipun teori tahu, keilmuan, praktek tidak ada, ataupun sedikit-sedikit saja. Koneknya ke Rasulullah juga hanya seberapa. Kemudian, apakah di akhir zaman ini masih ada Rasul? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rasulullah itu satu saja, utusan itu satu. Nabi dan Rasul itu kan diutus. Utusan yang sebenarnya itu satu, yang membimbing para Nabi dan Rasul pada dirinya masing-masing. Itulah Rasulullah. Hakikat sifat ini kita bicara. Di setiap diri Nabi dan Rasul ada Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Idris, semuanya. Nabi Khidir, semuanya ada Rasulullah. Sifat Rasulullah, kalau kita berbicara tahu itu apa tuh? Tauhid. Apa Rasulullah itu? Ruh. Ruh. Kita ringkas saja, tidak usah terlalu berbelit-belit. Langsung saja. Ruh inilah utusan. Kalau jiwa beda lagi mas, beda. Dalam konteks kalam. Karena jiwa itu terbit dari ruh. Jiwa ini terbit dari ruh. Jadi jiwa itu ruh juga, tapi namanya ruh ruhani. Dikasih nama nafs. Nafs, jiwa kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya sukma. Itu kita. Ego, pikiran, perasaan, itu jiwa. Ketika si jiwa ini yang membaca Al-Quran, hawa nafsu. Ketika si jiwa ini yang sholat, hawa nafsu. Ketika dia minum, hawa nafsu. Naik haji, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau nafsu mutmainnah itu mas, itu sudah hakikat Rasulullah itu mas. Sudah terhubung kalau nafsu mutmainnah. Kenapa? Dia sudah mati, sebelum mati dipanggil dia kembali kepada Rabb. Tuh yang sudah terhubung kepada Rasulullah itu. Nafsul mutmainnah itu. Jiwanya sudah tenang, dia telah kembali. Sehingga nafsunya jadi mutmainnah. Jiwa yang tenang. Sudah tajalli sifat Rasulullah. Kemudian secara syariat, apapun yang dikatakan orang dan sebagainya, tidak ada lagi Nabi, Rasul selain Nabi terakhir, itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada mengaku Nabi dan Rasul, baik itu mengatasnamakan apapun, itu ludahi mukanya saja. Bawa ke kantor polisi, bawa ke ikat tangannya, nah sudah, Nabi palsu, Rasul palsu. Tidak usah diikuti orang-orang begitu. Ini untuk diri kita ya. Sudah jelas Nabi Muhammad SAW adalah khataman anbiya wal mursalin. Lalu bukannya kita ini semua utusan mas, karena kita ini semua diutus oleh Allah. Begini,
Yang utusan itu kan saya mengatakan adalah ruh. Ruh itu utusan. Itu hakikat Rasulullah sifat. Dan hakikat sifat itu kan kelakuan dari zat. Sifat itu tidak lain dari zat, tapi sifat ya sifat, zat ya zat. Saya tanya, kalau kita mengaku Rasul, utusan secara hakikat, silakan saja, monggo, monggo. Tapi Rasul tuh sifat Allah, mas. Hakikatnya Rasulullah tuh sifat. Sifat tidak lain daripada zat. Jadi kalau kita berbicara sifat tuh, sifat Allah tuh qadim. Hakikatnya itu loh. Kita berbicara hakikat, qadim. Sifatnya Allah Ta'ala tuh qadim. Kita mau mengaku Rasulullah, itu salah, mas. Kita ini, saya tulis Ain Dal Mim. Ain Dal Mim. Ain Dal Mim. Adam Ma'dum. Tidak ada. Kenapa kita mau mengaku Rasulullah? Makanya salah kita bersyariat. Salah kita bersyahadat secara tauhid dan syahadat Rasul, secara syahadat hakikat yang sebenarnya. Salah kalau kita yang mengucapkan atau kita menjadi Rasul. Kita mengaku Nur Muhammad Rasulullah. Waduh, repot nantinya, mas. Repot. Makanya man arafa nafsahu, siapa kenal jiwanya, itu kan nafsahu, bukan man arafa ruhi, bukan man arafa sirri. Man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya, nafs, jiwa. Nah, jiwa ini yang menjadi jasad dan tetap ada jiwa. Makanya kenapa dari air mani itu dari mana sebenarnya? Memang dari saripati tanah dan sebagainya, tapi itu semua dari air mani. Itu dari mana? Dari misal. Alam misal dari mana? Alam ruh, mas. Alam ruh, alam arwah, jiwa. Jiwa itu yang menjadi jasad. Jiwa, nafs itu yang menjadi jasad. Makanya di dalam kandungan sebelum dihembuskan ruh suci, ruh kudus, dipancarkan ruh kudus pada bayi itu bayi sudah bergerak-gerak. Air mani saja itu sudah bergerak-gerak, mas. Dia mencari, ada itu filmnya kan. Karena kenapa bisa bergerak di situ? Ada nafs, jiwa. Kita itu di air mani itu berpencar kemana-mana dari jutaan miliaran air mani, cuma satu atau dua, atau kalau kembar ya, itu kita itu. Itulah dikiaskan Adam, tidak ada. Jadi kalau kita mengaku Rasulullah, salah kita. Jadi man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya, nafsnya, jiwanya tidak ada, dan nafs ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal daripada Allah Ta'ala, maka dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, binasa dirinya atau keluh lidahnya. Fasadal jasad, hancur jasadnya. Maksudnya itu hancur ketiadaan dirinya, hancur pengakuan dirinya. Bukan mengaku Rasulullah, mas. Kita itu di dalam bersyahadat, sebelum bersyahadat secara sebenar-benarnya dua kalimat syahadat ya. Sebelum berdua kalimat syahadat secara sebenar-benarnya, mutu qabla antamutu dulu. Hancurkan dulu jasad itu. Ruh yang bersyahadat, mas. Makanya dikatakan juga di dalam solat. Solat itu kemarin apa? Solat itu syahadat yang dipraktikkan. Pas mendirikan solat itu ada kata-kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inni wajjahtu wajhiya. Ada dua wajah secara kalam. Inni wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah zatmu.
Wajah itu kan zat. Zat Allah itu yang laisa kamitslihi syai', yang maha suci. Wajah kita yang dimaksud yang mana itu, Mas? Bukan ini, Mas. Bukan ini. Bukan wajah ini yang dimaksud. Wajah ruh. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, itu Rasulullah, Mas. Makanya disuruh matikan diri sebelum mati, supaya nanti kalau mendirikan sholat tidak ada hawa nafsunya dia di situ sholat. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa ketika mendirikan sholat itu kita menyaksikan diri sendiri? La ilaha illallah. Ada lagi kita di situ masih belum sholat secara hakikat loh ya. Kalau kita hukum hakikat, kalau di syariat, jangan melemahkan imannya ini orang-orang yang sudah mendirikan sholat 5 waktu di masjid dan sebagainya. Jangan itu jangan sampai begitu. Itu juga disebut beriman meskipun imannya awam. Karena tauhid itu kan ada tauhidul asma juga, meskipun masih di asma. Proses semua, jangan terlalu kita yang paling merasa ma'rifat baru nanti kalau merasa paling benar kan, paling tinggi, paling apa dan sebagainya kan, itu kan ma'rifat iblis jadinya nanti tanpa sadar. Nah itu. Jadi jangan pernah mengaku sebenar kita ini adalah Rasulullah. Bukan. Kita ini tidak ada Adam hakikatnya, tapi diadakan Adam. Diadakan. Lalu Rasulullah itu siapa, Mas? Rasulullah itu ya kelakuan Allah, Mas. Rasulullah itu tidak bisa dikatakan Tuhan. Wasilah. Itu yang sebenar-benarnya hamba. Rasulullah itu jangan kita mengaku Rasulullah. Kita semua ini adalah utusan Allah. Secara syariat salah, secara hakikat tauhid salah juga. Jangan ada pengakuan bahwa kita ini utusan Allah. Ada bau-bau wujudmu, selesai, tamat kamu. Lepas tangan sudah. Ada bau wujud, tamat. Wujuduka zambun. Ada bau wujudmu, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kepada ini ya, biasa bercanda ya, acting, tapi serius. Jangan mengaku Rasulullah. Jangan. Makanya bukan hak kita itu yang bersyahadat di situ. Disuruh dulu matikan dulu, baru bersyahadat. Kapan kita menyaksikan? Kalau secara pembelajaran sih tidak jadi masalah ya. Tapi jangan ada pengakuan bahwa kita itu Rasulullah. Waduh, repot. Secara syariat sepertinya kita yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang menunjuk itu ketika tasyahud? Dan siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk itu kan zat yang laisa kamitslihi syai'. Yang menunjuk itu Rasulullah, tidak jauh beda. Bukan tidak jauh beda Rasulullah dan Allah sama, tidak, bukan itu. Rasulullah ya Rasulullah, Allah. Tidak bisa disamakan. Apalagi kalau kita berbicara kemakhlukan. Nah, itu tadi, siapa yang menunjuk itu? Kalau masih kita yang menunjuk, aduh. Kalau masih kita yang menyaksikan Allah, aduh. Tidak diterima, Mas. Kalau hukum hakikat begitu, harus Rasulullah. Nah, akunya kita di situ. Akunya itu tubadil kepada akunya Rasulullah, bukan mengaku kita ini Rasulullah. Fana lebur kepada Rasulullah, bukan mengaku kita ini Rasulullah. Fana kepada Allah, bukan kita ini jadi Allah, bukan mengaku Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mengaku Allah, kalau kamu memang Allah, kalau kamu memang Tuhan, datangkan sesuatu yang mustahil itu. Sayangnya kita ini bukan Tuhan. Kita ini bukan Tuhan, sekalipun taroki. Akunya, jiwanya itu diantar oleh Muhammad Rasulullah. Rasulullah taroki terus sampai puncak tauhiduz zat.
Tidak bisa kita jadi Tuhan. Makanya kenapa orang fana'ul fana, orang lebur karam itu bukan kemauannya. Kalaupun ada di luar hal-hal ganjal dan sebagainya, nah itu urusannya Allah Ta'ala. Itu kalau fana zohir. Kalau fana batin, kalau orang sudah lebur fana batin itu bukan juga kehendaknya dia untuk mau menghidupkan orang mati atau mau berkehendak begini begitu. Bukan. Kun fayakunnya Allah Ta'ala yang berlaku di situ. Tapi kalau dia ada pengakuan jiwanya, pikiran perasaannya, hawa nafsunya di situ, ingin meminta ini itu, pasti tidak jadi. Tidak bisa juga dikatakan orang-orang yang fana kepada Allah sudah melebur kepada Tuhan dan dia sudah lenyap, karam, hilang, bisa dites, disuruh datangkan hujan. Itu untuk orang-orang yang mengaku Tuhan, Mas. Ditesnya begitu. Tapi kalau orang yang fana, lebur kepada Tuhan, dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Tuhan, bukan dia mengaku Tuhan. Kalau dia mengaku Tuhan, tes begitu. Tes suruh hentikan waktu, hentikan matahari. Hentikan matahari. Kalau dia mengaku Tuhan. Tapi kalau dia dalam mengaku Tuhan dan dia fana zohir, tidak ada hukum, Mas. Hati-hati juga, jangan. Tapi kalau dia waras, masih akalnya waras, itu tampilingi. Kalau mengaku Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan kita, Mas. Hamba, sebenar-benarnya hamba Rasulullah juga bukan kita. Jadi hati-hati berucap bahwa kita ini Rasulullah. Tapi ada kan pelajarannya, diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri. Betul. Itu untuk pelajaran disuruh ikro. Betul. Itu juga kita pakai. AIU itu. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Diri terdiri, Adam. Jasad, tubuh. Diri terperi, ruh, nyawa. Diri sebenar-benar diri, zat Allah. Bukan kita mengaku Allah, bukan kita juga mengaku Rasulullah. Lah kita ini yang mana sih, Mas? Sebenarnya jiwa, Mas. Jiwa, nafs. Jiwa itu. Makanya jiwa tidak bisa terpisah dengan jasad itu, karena dia satu paket. Karena jiwa itulah, nafs itulah yang berubah menjadi jasad. Namun ada pengakuan di situ, ego. Itu dari jasad semua, hawa nafsu semua. Dan nafsunya keduniawian. Kita itu manusia, annas, ya. Annas, hawa nafsu, nafs itu selalu cenderung ke jasad, Mas. Makanan, kemewahan, ketertarikan, hawa nafsu seksual, kemudian hawa nafsu ingin jabatan, haus kekuasaan, itu kita. Makanya selalu disebut dalam Al-Quran manusia itu zaluman jahula, zolim, bodoh. Manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Manusia itu pokoknya banyak celaan tentang manusia. Karena manusia itu hewan, Mas, yang diberi akal. Begitu sebenarnya. Kita itu manusia. Kalau hakikatnya Adam tidak ada, tapi diadakan. Nah, diadakan itulah ini. Pikiran, perasaan, itu kita. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa Rasulullah yang disiksa dalam kubur. La ilaha illallah, Rasulullah yang disiksa dalam kubur. Kita yang disiksa, Mas. Jiwa ini merasakan siksaan itu. Pernah mimpi jatuh di jurang. Bukan Rasulullah itu yang jatuh di jurang, ladongo. Jiwa, nafs, itu yang merasakan. Kalau Rasulullah itu yang memberi rasa. Rasulullah itu kan rasa sejati. Kalau jiwa, perasaan itulah yang merasakan. Namun diberi rasa oleh sang Rasulullah itu. Jangan mengatakan Rasulullah disiksa dalam neraka. Bagaimana besarnya Rasulullah itu? Sebenarnya Rasulullah itu meliputi neraka, Mas, meliputi alam semesta. Bagaimana caranya kamu itu? Begitu tadi. Maka kalau supaya tidak terlalu pusing, tarik ke diri
Nur Muhammad ini, Nur Muhammad, Nur makhluk. Di dalam itu kodim dia, yang sucinya. Ruh suci itu kodim. Di dalamnya lagi, nah itu Allah. Bukan di dalam Allah, bukan. Kalau kita bahasanya jasad ini diliputi ruh. Jasad ini af'al, kenyataan af'al. Kemudian ruh itu adalah sifat. Oke, ruh suci ya. Di balik ruh suci Allah meliputi. Ruh suci diliputi oleh Allah. Begitu. Jadi jangan pernah mengaku utusan. Jangan pernah mengaku Rasulullah. Apalagi mengaku Allah. Kalau akunya tubaddil, fana itu kan sebenarnya bukan harus tutup mata terus hilangkan semua dulu jasad rohani dihilangkan, tidak. Rasanya itu tarokki naik, tubaddil dia dari rasa Adam, rasa akuannya tubuhnya itu, jiwanya itu pastikan ke tubuh kalau jiwa, naik ke ruhani, tembus dia, masuk lagi ke dalam kalau bahasanya masuk, atau naik ke atas lagi. Nah itu akunya Rasulullah, bukan mengaku Rasulullah mas. Ketika bersyahadat itu kan ruh yang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu ruh yang menyaksikan Allah. Ruh suci itu yang menyaksikan Allah sifatnya. Jadi bukan kita bersyahadat itu kita yang bersyahadat, bukan. Bukan kita mengaku Rasulullah, bukan. Kita melebur ke Rasulullah mas. Baru Rasulullah yang bersaksi. Rasulullah hakiki ya kita maksud. Rasulullah itu yang menyaksikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu Rasulullah. Bukan kita mengaku Rasulullah. Ini hanya kelihatannya kita saja, syariatnya memang kita semua. Kalau dibilang syariatnya siapa yang sholat ya kita, tubuh yang sholat. Membaca Al-Quran ya kita, yang melihat ya mata, mendengar ya telinga. Syariat ini kan mazhar kenyataan, penampakan. Nah penampakan ini tidak ada mas, bayangan itu tidak ada. Yang di dalam cermin itu tidak ada. Yang sebenar-benarnya itu Rasulullah. Itu. Jadi jangan pernah ini mengaku Rasulullah. Kita ini belajar mutu kebelaan tamutu loh, bukan mengaku Rasulullah, bukan mau jadi Allah terus bisa kesaktian ini, karomah ini. Jangan. Tidak. Seseorang dalam fana itu dia sudah tubaddil kesadaran bahwa yang ada hanya Allah. Baru dia tidak ada keinginan di situ. Tidak ada memerintah Allah atau keinginan, pokoknya kun fayakun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hujan turunlah, la ilaha illallah. Kecuali yang sir itu sendiri, yang punya kehendak itu sendiri, yang berkehendak, silakan saja. Makanya sebelum berbuat sesuatu itu melebur dulu, tembuskan dulu. Misal, contoh, dikasih sesuatu ya, misalnya, jangan langsung terima tergesa-gesa. Hubungi dulu Rasulullah, lebur kan, baru Rasulullah itu melebur lagi, fana sampai fana. Nah di situ ada getaran, perintah, oke laksanakan, labbaik ya Rasulullah. Allah memerintahkan Rasulullah. Rasulullah memberitahukan, membimbing kita. Baru oh iya, ikuti, jangan asal tergesa-gesa, terburu-buru begitu. Ndak, terburu-buru itu sifatnya seton. Lah seton kan itu kan hakikatnya adalah anunya Allah Ta'ala juga mas. Iya, kalau kita berbicara hakikat sebenarnya kan iblis itu sifat anunya Allah Ta'ala, jalalnya, kebesarannya. Malaikat sifatnya juga Allah Ta'ala. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tauhid begitu, hakikatnya semua itu tidak lain, tajallinya semua, ketunggalannya semua. Bukan kita mengatakan Allah itu ini itu, enggak. Ketunggalannya. Kalau kita berbicara itu. Cuma ketika di syariat ini kan syariat mas, ini penampakan ini ya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Diutus jiwa-jiwa itu
diutus jiwa-jiwa itu ke dunia menanggung suatu amanah. Ada amanah yang dipegang, tanggung jawab, ma'rifat kepada Allah dan mengembalikan jiwa itu sendiri kepada yang punya jiwa melalui wasilah Rasulullah. Jangan sembarangan, Mas. Nah, jangan mengaku Rasulullah itu saja, jangan mengaku Allah. Diri sebenar-benar diri itu Allah, bukan diri kita. Diri terperi itu Rasulullah, bukan kita. Diri terdiri itu yang diadakan. Adam, tidak ada Adam. Itu kan kita belajar itu mutu kebelanta mutu. Bukan belajar bisa jadi Rasulullah, mengaku Rasulullah, atau kita ini utusan Allah. Bukan. Sejak kapan utusan Allah itu ruh, bukan kita ruh. Ruh suci itu bukan Rasulullah. Kita itu tidak ada, Mas. Adam. Tapi diadakan. Yang diadakan itulah jiwa, sehingga nampak jasad, kenyataannya nampaknya. Nah, itu yang mau dipulangkan jiwa ini, bagaimana caranya deleburkan? Siapa yang pulangkan? Siapa hantar itu? Siapa yang bawa jiwamu itu? Siapa yang bawa jiwa-jiwa kita itu? Siapa yang bimbingi? Kan dijelaskan di Quran surat An-Nur ayat 35 itu, yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala membimbing seseorang itu dengan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Yahdillahu linurihi, memberi petunjuk dengan cahayanya, cahaya dirinya yakni Rasulullah. Diberi petunjuk cahaya dirinya Rasulullah, kekasihnya Habibullah, bukan kita. Kita ini hanya percikan daripada Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu siapa sudah tahu, bukan Rasulullah Allah. Ya Allah ya Karim. Wasilah, pengantar. Makanya sering dikiaskan ibarat bahtera Nabi Nuh di akhir zaman. Bagaimana tugasnya penunjuk jalan, menunjukkan ke kapal masing-masing, ke bahtera masing-masing, yaitu Rasulullah yang hakikatnya satu saja itu. Ada yang diutus. Utusan itu kan Rasulullah. Ibarat bahtera tadi, bahtera luas tadi. Oke. Ada utusannya yang membawa ke kapal, utusan. Yang diutus. Yang kapal itu tadi, bahtera ini ibarat. Bahtera sama sopirnya langsung sekaligus. Itu Rasulullah, utusan. Satu saja dengan bahtera luas misalnya ya, meliputi dan terpecik-pecik. Itu Rasulullah, utusan. Ada utusan ini mengutus utusannya lagi, diutus. Nah, yang diutus itulah membawa jiwa-jiwa itu kepada Rasulullah pada dirinya masing-masing. Naik ke kapal sekarang, sudah akhir zaman, banjir fitnah di mana-mana, 73 golongan diajak semua masuk ke dalam dirinya, merasakan Rasulullah, wasilah pada dirinya. Bukan berarti Rasulullah hanya di dalam, kedudukannya ada pada dirinya. 73, daripada sibuk memikirkan saya golongan ini Ahlussunnah wal Jamaah, saya yang Ahlussunnah wal Jamaah. 73 golongan itu bagaimana difikirkan ini secara syariat ya. Bagaimana dipikirkan, bagaimana bisa menyatunya tidak perlu sama paham. Bagaimana dia kembali kepada nafsi wahidah. Bagaimana dia kembali kepada asal kejadian dirinya. Bagaimana dia bisa wusul ilallah. Kalau kita di syariat, di fikih apalagi, terus-terus itu yang dibahas, terus-terus dibahas itu terus. Yang dibahas masalah khilafiyah terus. Di dalam ilmu tasawuf juga, bahasa-bahasa ini, nama ruh lah, nama inilah, nama itu, bertengkar terus umat, Pak. Tidak ada jalan lain selain menghubungkan kepada Allah melalui wasilah bahtera besar di akhir zaman, Thariqatul Muhammadiyah, Nur Muhammad Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa umat 73 golongan, semua golongan bahkan semua umat manusia kembali kepada Rasulullah. Tidak ada jalan.
wasilah, satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Oh berarti kamu fanatik mas? Tidak. Yang sampai kepada Allah itu ruh, ruh suci mas, tidak fanatik. Memang ruh yang menyaksikan Allah itu ruh, bukan mata mas, bukan jiwa. Yang menyaksikan itu ruh mas, yang bertemu Allah itu ruh. Satu-satunya untuk bertemu Allah bukan pikiran, bukan hanya filsafat. Lihat kisahnya Nabi Ibrahim. Dengan tafakkur, dengan filsafat beliau. Waktu awal-awal ini kan, maksudnya ini kita ambil pelajaran. Mencari Tuhan dengan pikiran, akal yang akal-akal ini. Mencari, oh bintang kah? Terus bukan lagi, masuk lagi, berpindah lagi, bulan, berpindah lagi matahari, sampai Nabi Ibrahim berserah. Baru diam sedenanya dapat di situ. Baru keluh lidah. Diberitahu. Nah, di situ dalam riwayat lain, dalam ininya apa namanya? Guru-guru kita mengatakan pada saat itu Nabi Ibrahim berwasilah kepada hakikat Rasulullah. Baru sampai kepada Allah. Secara syariatnya Nabi Ibrahim yang mengenal Allah. Secara hakikatnya Rasulullah itu yang membawa jiwa Nabi Ibrahim untuk menyaksikan Allah. Itu Rasulullah, utusan itu satu-satunya utusan, satu saja utusan. Utusan itulah yang membimbing Nabi dan Rasul. Semua orang-orang cerdas dan semuanya utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua ada utusan murni dari dalam dirinya, dari dirinya sendiri. Itu yang mau dikonekkan terus-menerus. Continue. Jangan lengah. Jangan terlalu banyak ini itu leh. Bawa minimal diri kita. Konekkan kepada jiwa kita ini, jiwa ini yang diadakan. Konekkan kepada Rasulullah, kepada wasilah itu. Jangan langsung ke Allah. Pakai ruh. Jangan pakai pikiran. Minimal diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia di tengah akhir zaman itu, untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang disebut iman kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Itu tadi pakaian takwa itu. Dengan berserah diri total. Menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, dia gadai dirinya kepada Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintaiku, kata Rasulullah, melebihi dari dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang, ini kita bicara dalam umat Nabi Muhammad loh ya. Tidak sempurna iman umatku kalau dia tidak mencintaiku lebih dari dirinya sendiri. Bayangkan itu Pak. Isbatul yakin berarti itu iman itu. Yakin sempurna. Iman yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna imanmu kepada Allah, kepercayaanmu kepada Allah, kalau kamu tidak mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Makanya Sayyidina Umar kan pernah datang waktu di awal-awal itu. Wahai Rasulullah, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, tapi aku mencintai diriku. Diriku dulu baru Rasulullah. Nah, di situ baru diberikan nasihat Sayyidina Umar. Ini secara ibro ya, ibro saja, syariatnya begitu. Pelajaran. Baru dikatakan tidak sempurna iman seseorang, siapapun, ketika dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri. Tuh. Siapa yang bersabda itu? Nabi Muhammad secara syariat. Hakikatnya siapa itu yang bersabda? Siapa itu yang bersabda itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada diri Rasulullah. Itu hakikat utusan
Nabi Muhammad SAW sudah fana, sudah melebur kepada connect sempurna dari zohir batin hakikat Rasulullah, sempurna mazhar, sempurna Nabi kita. Itu adalah contoh, makanya contoh beliau itu contoh. Semua Nabi, 124.000 Nabi dan Rasul itu contoh. Begini loh caranya melebur kepada hakikat Rasulullah, begini loh. Akhlaknya begini loh, adabnya begini loh. Bukan kita disuruh jiplak 100% adab dan akhlaknya, tidak akan mampu, Pak. Semua manusia itu laisa kamitslihi syai'. Maksudnya limited edition, satu saja. Tidak ada kembarannya manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada. Tidak ada sifatnya, tidak ada sama. Mirip-mirip saja. Muka juga begitu. Jadilah diri sendiri. Cuma jangan jadi diri hawa nafsu. Selalu konekkan dengan Rasulullah. Niscaya engkau akan beruntung. Kita akan beruntung. Jiwa-jiwa kita ini akan tenang. Dan telah kembali sekarang. Jadi itu tadi intinya, jangan mengaku Rasulullah, jangan mengaku Allah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.